Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang anemia pada ibu hamil. Yang pertama, ada pengertian anemia. Anemia adalah suatu keadaan di mana jumlah eritrosit yang beredar atau konsentrasi hemoglobin menurun. Anemia adalah kondisi ibu dengan kadar hemoglobin dalam darahnya kurang dari 12 gram. Selanjutnya ada etiologi. Kebanyakan anemia dalam kehamilan disebabkan oleh defisiensi besi dan perdarahan akut, bahkan tidak jarang keduanya saling berinteraksi. Penyebab anemia pada umumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurang gizi. Yang kedua, kurang zat besi dalam diet. Yang ketiga, malabsorpsi. Yang keempat, kehilangan darah banyak. Yang kelima, penyakit-penyakit kronik seperti TBC paru, cacing usus, malaria, dan lain-lain. Selanjutnya ada klasifikasi anemia dalam kehamilan. Klasifikasi anemia dalam kehamilan adalah sebagai berikut. Yang pertama, anemia defisiensi zat besi. Anemia yang terjadi akibat kekurangan zat besi dalam darah. Pengobatannya yaitu keperluan zat besi untuk wanita hamil, tidak hamil, dan dalam laktasi yang dianjurkan adalah pemberian tablet besi. Yang pertama, terapi oral. Yang kedua, terapi parenteral. Yang kedua, anemia megaloblastik. Anemia disebabkan karena kekurangan asam folik. Yang ketiga, anemia hipoplastik. Yang keempat, anemia hemolitik. D. Gejala anemia pada ibu hamil. Berikut gejala anemia pada kehamilan yaitu: yang pertama, ibu mengeluh cepat lelah. Yang kedua, sering pusing. Yang ketiga, mata berkunang-kunang. Yang keempat, malaise. Yang kelima, lidah luka. Yang keenam, nafsu makan turun, anoreksia. Yang ketujuh, konsentrasi hilang. Yang kedelapan, nafas pendek pada anemia parah. Dan yang kesembilan, keluhan mual muntah lebih hebat pada ibu hamil muda. Sekarang poin E. Patofisiologi anemia pada ibu hamil. Timbulnya anemia mencerminkan adanya kegagalan sumsum tulang atau kehilangan sel darah merah berlebihan atau keduanya. Sekarang kita masuk pada poin F. Pemeriksaan penunjang laboratorium pada kehamilan. Yang pertama, jumlah darah lengkap. Yang kedua, eritrosit. 3, jumlah retikulosit. 4, pewarna sel darah merah. 5, peningkatan menunjukkan adanya inflamasi. 6, masa hidup sel darah merah. 7, jumlah sel total sama dengan sel darah merah. 8, hemoglobin elektroforesis. 9, besi serum. 10, TBC serum. 11, ferritin serum. 12, massa perdarahan. 13, LDH serum. 14, tes healing. 15, guajak. 16, analisa gaster. 17, aspirasi sumsum tulang. Pemeriksaan biopsi. 18, pemeriksaan endoskopik dan radiografik. Poin G yaitu penata laksanaan medis. Tindakan secara umum yang pertama yang kita harus lakukan yaitu transpalasi sel darah merah. Yang kedua, antibiotik diberikan untuk menghindari infeksi. Yang ketiga, suplemen asam folat dapat merangsang pembentukan sel darah merah. Yang keempat, menghindari situasi kekurangan oksigen atau aktivitas membutuhkan oksigen. Yang kelima, obati perdarahan abnormal bila ada. Yang keenam, diet kaya zat besi yang terkandung dalam daging dan sayuran hijau. Setelah itu kita masuk pada poin H, yaitu penata laksanaan keperawatan. Pada saat kunjungan awal, kaji riwayat pasien. Yang pertama yaitu kita harus telusuri riwayat anemia, pembekuan darah, penyakit sel sabit, anemia glukosa 6 fosfat, dehidrogenase atau yang disebut G6PD, atau penyakit hemolitik
herediter lain. Setelah itu kita masuk pada poin I, yaitu komplikasi. Yang pertama, komplikasi anemia pada kehamilan. Anemia dapat menyebabkan daya tahan tubuh berkurang. Akibatnya penderita anemia dapat dengan mudah terkena infeksi. Beban jantung menjadi lebih berat karena harus memompa darah lebih keras. Pada kasus ibu hamil dengan anemia, jika terlambat ditangani dan berkelanjutan, dapat menyebabkan kematian dan berisiko bagi janin. Selain bayi lahir dengan berat badan rendah, anemia juga dapat mengganggu perkembangan organ-organ tubuh termasuk otak. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.